Selamat siang Sobat Intan, kembali lagi di acara podcast SMK Negeri 1 Indralaya Selatan dengan saya Agil Wijaya sebagai host kalian dan Kak Amanda sebagai narasumber kita. Halo. Selamat siang Kak Amanda. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Syukur. Kak Amanda kan baru pulang dari tempat magang nih. Iya. Saya mau bertanya tentang tempat magang Kak Amanda. Gimana sih tempat Kak Amanda magang? Kemarin aku PKL-nya itu di PAL TV, Palembang TV, itu di Palembang. Kenapa Kak Amanda milih di sana? Kenapa? Karena mungkin di Sumatera Selatan ini itu adalah studio yang bagus ya. Itu juga bisa benar-benar memberikan pelajaran sesuai sama jurusan kita. Kemarin itu udah ditanya kenapa mau magang di PAL TV kan kami bilang kalau PAL TV itu adalah studio yang bisa membantu kami dalam belajar tentang dunia broadcast. Jadi kemarin itu nggak salah milih buat magang di PAL TV karena emang bener-bener dapat banyak pelajaran. Jadi nggak nyesel ya magang di PAL TV? Seru soalnya di sana kemarin orang-orangnya baik, kru-krunya baik, terus juga sering diajakin keluar. Jadi bener-bener pelajaran yang tidak kita dapetin di sekolah bener-bener dikasih sama mereka. Oh, oke. Kak Amanda pas waktu magang itu ngekos apa pulang pergi? Kalau pulang pergi kayaknya capek ya, nggak ada ongkosnya juga. Jadi kemarin itu lebih milih ngekos. Jadi milih ngekos. Kosannya juga deket sih dari tempat magangnya, jadi nggak ngeluarin ongkos lagi. Kalau mau magang itu cuma jalan kaki aja, kayak 5 sampai 10 menit itu udah sampai. Kak Amanda posisi pas ngekos itu pas waktu magang itu sendirian apa bareng temen? Kemarin itu satu kelompoknya itu 4 orang, aku sama 3 orang temen aku, ada 2 cewek sama 1 cowok. Bukan kosan sih, lebih tepat nyebut itu kayak kontrakan karena bentuknya tuh kayak rumah, ada ruang tamu, ruang tengah, kamar mandi, sama kamar tidurnya 1 gitu. Jadi gede lah. Gede tempatnya ya? Gede. Nah, Kak Amanda, kegiatan Kak Amanda di tempat magang tuh seperti apa sih? Kalau kegiatannya tuh ada 2 ya, di studionya sama di lapangan. Kalau di studio itu kita diajarin buat ngeset. Kalau misalnya kan di PAL TV kemarin ada program Halo Palembang kan pagi dari jam 8 sampai jam 9. Terus di situ kami ditugaskan buat ngeset alat-alat baik itu dari lightingnya, kameranya, clip onnya, audionya itu semua kami harus benar-benar belajar. Jadi ketika emang kemarin kami datangnya jam 6 dan kami ketika datang itu emang udah harus ngeset. Jadi ntar kalau kameramennya udah datang tinggal langsung mulai aja programnya gitu. Nah terus kalau di lapangan tugasnya itu lebih ke kameramennya, dimana kita tuh diajarin buat kalau misalnya ada momen dek itu direkam, dek ini gitu. Jadi kami bener-bener diajarin kayak gini gitu, ngerekamnya di luar. Jadi ada 2 di lapangan sama di studio gitu. Oke. Dan berapa lama tempat kalian magang? Kalau kemarin itu kurang lebih 3-4 bulan ya sih kayaknya. Bisa dibulatin gitu. Menurut Kak Amanda itu cepat apa lama? Kalau sebenarnya menurut aku itu terlalu cepat sih. Pengennya itu kayak lama aja 6 bulan gitu kan, biar lebih dapat pengalaman yang lebih menarik. Posisi Kak Amanda saat kegiatan magang itu tuh sebagai apa sih? Kameramen kah, lighting kah, atau audioman? Kalau aku tuh sebenarnya semuanya sih, kecuali editor karena pusing kalau lihat editor yang lagi ngedit itu komputernya banyak, nggak cuma 1 kayak kita di sekolah kan. Kita mungkin editnya pakai Android kan. Kalau di PAL TV kemarin itu 3. Ini buat audio, buat gambarnya, buat ini segala macam. Jadi aku nggak dulu deh kalau buat editor. Jadi kemarin itu aku lebih fokus ke kameramen sama jurnalisnya, reporter. Oke, semuanya dilakuin kecuali editor karena terlalu susah. Pusing banget kalau misalnya masuk ruang editor tuh bawaannya pengen mual gitu lihat. Aduh gila. Ntar kalau kita pencet hapus kehapus semua file-filenya, jadi mending nggak usah deh. Oke. Perasaan Kak Amanda setelah magang itu gimana sih? Sedih kah, senang atau gimana? Kalau mau ditanya soal perasaan kayaknya sedih ya, karena mungkin di sana aku bisa lihat bahwa dunia broadcast itu tuh sebenarnya keras, nggak seindah dilihat oleh orang-orang luar. Di situ aku benar-benar belajar gimana caranya harus hidup sendiri, harus bagaimana nyelesain tugas sendiri, harus bertanggung jawab. Jadi ketika aku selesai kayak hampa gitu lah, itu kayak nggak enak banget. Kapan sih bisa ngulang lagi gitu kan?
Atau kapan sih kira-kira ntar aku bisa jadi karyawan di PAL TV? Pengen ngulang lagi gitu loh. Oh, pengen ulang lagi. Ya, karena terasa kurang waktunya. terasa kurang banget waktunya. Nah, Kak Amanda ada pesan nggak sih untuk adik kelas yang akan magang selanjutnya? Kalau pesan mungkin banyak, tapi yang penting-pentingnya aja ya. Mungkin Arga nanti mau magang kan? Ya, magang. Nanti kalau magang, Arga harus tahu dulu nih, kalau dunia broadcast itu tidak mudah ya Arga ya. Dunia broadcast itu banyak, mungkin bisa dibilang kerasnya. Jadi yang harus Arga siapin dulu mental. Mental nggak boleh lemah kalau mau jadi broadcast, apalagi di bagian produksi, bagian program itu benar-benar nggak boleh. Nah, program apa sih yang Kak Amanda mau diterapkan di SMK ini? Kalau program sih kepengennya kayak bikin tim produksi ya, tim produksi kayak kameramennya segala macem, dan alat-alatnya juga kita tuh bikin. Kalau misalkan setiap minggunya itu kita bikin film-film dokumenter, film dokumenter atau film-film yang dimana filmnya itu memberikan pesan buat teman-teman yang ada di SMK ini. Jadi pengennya kayak gitu sih, atau mungkin bikin studio ya, bener-bener studio yang bisa mengakses bagaimana cara dunia broadcast itu berjalan di SMK Negeri 1 Indralaya Selatan ini. Itu aja sih. Betul. Kak Amanda, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya. Mungkin kan sibuk apa kenapa. Ini juga mungkin sebuah keberuntungan bisa ngasih saran, bisa ngasih wejangan buat adik-adik biar sesuatu yang tidak kita inginkan itu enggak terjadi lah ke depan. Oke, betul. Nah, tadi kita podcast dengan Kak Amanda, sekarang kita akan podcast dengan Kak Tony. Selamat siang Kak Tony. Siap. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Kak Tony magang di mana sih? Magang di 106,4 di Timbangan Indralaya Radio. Oke. Kenapa Kak Tony milih magang di sana? Magang di sana karena rumornya di sana radionya tempatnya orang sudah berpengalaman semua. Terus memang diarahkan sama Ibu Weni magang di sana juga. Oke. Selama magang Kak Tony itu ngekos apa pulang pergi? Untuk magang kami di situ pulang pergi deh, karena jaraknya tidak terlalu jauh. Oke. Saat magang Kak Tony itu sendirian apa dengan teman-teman? Untuk magang kami di 106,4 radio kami berlima. Ya. Rumah Kak Tony di mana sih sampai bisa pulang pergi dari tempat magang? Rumah saya lokasinya di Ulak Segelung, di kampung satunya Ulak Segelung. Di sana. Ya. Dengan kawan-kawan Kak Tony rumahnya dekat juga? Kalau untuk kawan-kawan macam-macam sih, ada yang pulang di Indralaya, ada pulang di Sukarajo Lama, ada juga di dekat Tanjung Raja satu. Oke. Nah, Kak Tony, kegiatan Kak Tony di tempat magang itu seperti apa sih? Nah, untuk kegiatan kami di bulan pertama ke bulan kelima, kegiatan kami hanya mencatat dan mengumpulkan berita serta mencari berita. Untuk bulan ke-6-nya baru kami diajarkan untuk menjadi penyiar serta menjalankan alat-alat radio. Berapa lama sih waktu yang dihabiskan untuk magang? Waktu kami magang itu sekitar 6 bulan. Posisi Kak Tony saat magang itu seperti apa? Posisi saya sih lebih ke penyiar sih, karena yang sering diajarkan itu kan penyiar tentang public speaking. Ada juga sih yang diajarin tentang mengoperasionalkan alat, cuman lebih sering ke penyiar aja. Tadi kan posisi Kak Tony. Nah, posisi teman-teman Kak Tony itu sama apa kayak Kak Tony, apa beda? Ada yang beda, ada yang jadi menjalankan alat itu juga, ada yang jadi penyiar juga. Kami itu bergilir deh. Bergilir. Kalau saya sudah, teman saya juga yang menggantikan saya. Jadi kan kami itu belajar semua di radio itu. Ya. Perasaan Kak Tony setelah magang itu gimana sih? Apa sedih, senang, atau biasa aja gitu? Kalau perasaan senangnya sih kita bisa dapat ilmu dari tempat magang, dapat pengalaman juga. Kalau di tempat magang radio kan kita diajar public speaking, kita belajar cara agar kita menghilangkan rasa malu juga. Kalau perasaan sedih sih, kalau pengalaman buruk, apa pengalaman itu katanya sedih itu, pengalaman buruk apa? Iya, Pengalaman buruk saya sih di pas magang di radio, kayaknya cuma ditilang polisi aja sih. Ditilang polisi. Iya. Oke. Kak Tony memiliki pesan nggak sih untuk adik kelas yang akan magang selanjutnya?
untuk pesan buat adik kelas yang bakal magang tahun depan, belajar lebih giat lagi, jangan malas-malasan, dengerin apa kata guru pembimbing magang di sana, dan juga jangan baperan aja sih. Menurut Kak Tony, apa sih program yang harus diterapkan di SMK 1? Untuk program yang menurut saya bagus buat SMK Negeri 1 Indralaya Selatan sih, bangun studio aja sih, karena kita memiliki adik kelas yang potensial. Mungkin SMK Negeri 1 Indralaya Selatan bakal maju sih di dunia broadcastnya kalau dibikin studio, agar lebih memaksimalkan potensi-potensi adik kelas kita ini. Oke. Terima kasih Kak Tonia sudah datang di acara podcast kali ini, dan mohon maaf kalau mengganggu waktu luangnya. Jadi terima kasih. Nah, itulah tadi Sobat Intan acara podcast bersama Kak Manda dan Kak Tony tentang seputar pengalaman magang. Dan jangan lupa saksikan terus acara podcast selanjutnya hanya di channel YouTube Intan TV Official. Saya Arga Wijaya, selamat siang dan sampai jumpa.